Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat, hidup kita semakin dipenuhi cinta dan keberkahan dari Allah. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng di channel Cantika Story, karena kisah-kisah nyata penuh makna akan terus hadir menyentuh hati dan menuntun jiwa. Pernahkah engkau bekerja keras jauh dari negeri sendiri, lalu justru takdir mempertemukanmu dengan jodoh yang tidak pernah kamu duga? Dan mungkinkah seorang pria Arab yang kaya dan terpandang, memilih wanita sederhana dari negeri jauh sebagai pendamping hidupnya? Hari itu, sinar matahari menembus kaca besar toko coklat Al Farouk yang megah di sudut kota Jeddah. Wangi manis dari coklat Belgia dan Prancis menguar di udara, berpadu dengan denting lembut lonceng pintu yang berayun. Para pekerja tampak sibuk menata toples dan kemasan mewah. Di tengah kesibukan itu, seorang gadis muda berjilbab krem berlari kecil menuju dapur. Namanya Naila, gadis Indonesia berusia 21 tahun yang baru seminggu bekerja. Wajahnya manis, suaranya lembut, dan tangannya cekatan. Tapi pagi itu, entah karena gugup atau lelah, sebuah nampan besar penuh coklat praline mahal terlepas dari tangannya dan jatuh menghantam lantai. Brak! Semua mata langsung menoleh. Beberapa karyawan tampak menahan napas. Sebab suara itu datang dari area paling sensitif di toko, rak display utama. Pecahan kaca berserakan, dan coklat-coklat premium berselimut emas tipis kini hancur berantakan. Ya Robbi, bisik Naila pelan. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Langkah berat terdengar menuruni tangga marmer. Sosok lelaki tinggi dengan janggut tipis dan sorot mata tajam muncul dari arah kantor atas. Jas putihnya rapi, dan jam tangan mewah melingkar di pergelangan kirinya. Dialah Amir Al Farouk, pemilik tunggal toko coklat paling terkenal di Jeddah. Semua bersiap mendengar ledakan kemarahannya. Tapi langkah Amir justru terhenti beberapa meter di depan Naila. Ia memandangi gadis itu yang masih berlutut, matanya basah, dan mulutnya terus beristighfar lirih. "Kamu baik-baik saja?" tanya Amir pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Naila mendongak, terkejut. Maaf, Tuan. Saya tak sengaja. Saya akan ganti rugi." "Tidak perlu," jawab Amir singkat. Lalu ia berbalik, berjalan naik tanpa sepatah kata pun lagi. Karyawan lain saling pandang. Ada yang berbisik, ada pula yang heran. Amir biasanya galak, tapi kali ini, ia tak berkata kasar sedikit pun. Bahkan, ia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja? Dan sejak hari itu, Amir mulai sering turun ke dapur. Awalnya hanya mengawasi. Lalu perlahan, ia mulai bertanya tentang cara membuat coklat. Anehnya, ia hanya bertanya pada satu orang, "Naila, kenapa kamu selalu cium tangan sebelum mengaduk coklat?" tanya Amir suatu sore. "Ini bukan tangan saya, Tuan," jawab Naila sambil tersenyum. "Saya hanya meminjamnya dari Allah. Maka saya harus izin dulu." Amir tak menjawab. Hatinya diam-diam goyah. Sesuatu yang selama ini dingin dalam dirinya, mulai mencair. Dan Naila, gadis sederhana yang hanya ingin membantu ibunya di kampung, tak tahu bahwa seorang lelaki Arab yang tak pernah mengenal cinta baru saja jatuh ke dalamnya. Semenjak kejadian coklat tumpah itu, suasana toko Al Farouk berubah tanpa banyak orang menyadarinya. Amir yang dulu hanya duduk di kantor kaca ber-AC, kini turun hampir setiap sore ke area dapur. Ia berdiri dengan kedua tangan di saku celana, mengamati proses pencampuran coklat dari balik rak-rak peralatan. Awalnya semua berpikir ia sedang mengawasi kualitas produksi. Tapi yang menjadi pusat pengamatannya hanyalah satu orang, Naila. Gadis yang bahkan belum genap 2 minggu bekerja itu, tanpa sadar menjadi pusat dunia Amir yang baru. "Coklat ini terlalu manis," komentar Amir suatu hari, mencicipi hasil lelehan campuran. Naila tersenyum kecil. "Karena Tuan sedang banyak pikiran." Amir menatapnya. Kening berkerut. "Apa maksudmu?" Coklat, seperti hati, menyerap suasana sekelilingnya. Kalau yang mengaduk sedang sedih,
maka hasilnya bisa terlalu manis. Kalau sedang marah, bisa pahit, jawab Naila lembut sambil tetap mengaduk adonan. Amir terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, apa yang kamu pikirkan saat membuat coklat?" Naila menunduk. "Saya hanya berpikir, semoga ini bisa membawa berkah. Buat saya, buat pembeli, dan buat toko ini." Kalimat sederhana itu menampar keras hati Amir yang selama ini percaya bahwa bisnis hanyalah soal uang dan prestise. Hari demi hari, Naila menunjukkan dedikasi yang jujur dan tenang. Ia selalu datang paling pagi, bahkan ketika toko belum buka. Di sela waktu, ia menyempatkan diri sholat di gudang kecil yang ia bersihkan sendiri. Fatimah, sepupu Amir yang menjadi kepala staf toko, mulai gerah melihat perubahan itu. "Jadi sekarang kamu guru spiritual juga?" sindir Fatimah saat mendapati Naila mengutip satu ayat di depan karyawan lain. "Saya hanya membagi apa yang saya tahu," jawab Naila datar. Fatimah menyipitkan mata. Ia tahu posisi Naila sudah makin berbahaya. Bukan karena gadis itu ingin merebut jabatan, tapi karena dia telah merebut perhatian seseorang yang selama ini disiapkan hanya untuknya. Sementara itu, Amir makin dalam terikat dengan cara Naila memandang dunia. Suatu malam, ia duduk di ruang kerjanya, membuka buku-buku resep peninggalan ayahnya. Namun tak satu pun memberinya rasa. Ia justru teringat kalimat Naila beberapa hari lalu. "Kadang kita terlalu sibuk mencampur bahan, sampai lupa mengaduk dengan niat." Esok paginya, Amir menghampiri Naila di dapur. Ia menatap gadis itu dengan tatapan yang berbeda. "Aku ingin kamu buatkan resep coklat baru. Bukan dari buku. Dari hatimu." Naila kaget. "Tuan, saya belum cukup pengalaman." "Justru karena itu," jawab Amir. "Aku ingin sesuatu yang tidak dibuat dengan ambisi, tapi dengan doa." Naila terdiam, lalu perlahan mengangguk. Hari itu, ia membuat sesuatu yang berbeda. Ia campurkan sedikit kayu manis, sejumput garam Himalaya, dan madu dari ladang Arab. Semua ia aduk perlahan sambil membaca sholawat dalam hati. Amir mencicipi hasilnya, lalu menutup mata. "Ini rasanya seperti rumah," gumamnya. Naila tersenyum, walau matanya mulai sembab. "Karena saya rindu rumah, Tuan." Untuk pertama kalinya, Amir melihat air mata Naila jatuh ke dalam lelehan coklat. Dan ia pun tahu, rasa itu tidak akan pernah bisa ditemukan di toko manapun di dunia ini. Namun, ketika rasa mulai tumbuh di antara mereka, tak semua orang bahagia melihatnya. Fatimah yang diam-diam mendengar percakapan mereka, mengepalkan tangannya. Dan rencana untuk menjatuhkan Naila mulai disusun dalam diam. Hari itu, toko coklat Al Farouk tampak seperti biasa. Deretan pelanggan datang dan pergi, aroma manis tetap memenuhi ruangan. Tapi di balik senyum para pegawai dan kilauan kemasan, ada sesuatu yang mulai keruh. Fatimah, sepupu Amir sekaligus kepala staf, diam-diam menyusun rencana. Sejak Naila hadir, semua perhatian Amir tertuju pada gadis itu. Ia merasa tergeser, bukan hanya dari kedekatan pribadi, tapi juga dari pengaruh di dalam toko. Dalam hatinya, Fatimah meyakini satu hal, Naila harus pergi. "Apakah kamu tahu?" Naila mulai mengambil resep keluarga dari lemari dapur. Bisik Fatimah kedua staf senior, cukup pelan agar terdengar seperti rahasia. "Serius?" Tapi dia tampak polos. Kata yang satu, "Itu justru yang berbahaya." "Perempuan pintar selalu bersembunyi di balik kepolosan," balas Fatimah cepat. Sore itu, Fatimah memasuki dapur dengan langkah cepat. Ia mengambil satu map resep lama, membuka lembarannya, lalu menyelipkan kertas fotokopian di antaranya. Ia tersenyum sinis. "Tinggal aku tunggu waktu yang tepat." Keesokan harinya, Amir hendak memeriksa arsip dapur saat salah satu staf membawa map tersebut. "Ini, Tuan, ada yang aneh," katanya. Amir membuka lembaran dan menemukan fotokopi dengan tulisan tangan Naila. Ia mengenali tulisan itu. Amir terdiam, wajahnya mengeras. "Siapa yang menemukan ini?"
Fatimah, Tuan. Sementara itu, Naila sedang menata display coklat spesial hasil resep barunya. Ia tak tahu awan hitam sedang menggulung cepat di atas kepalanya. Amir turun dari tangga, wajahnya kaku. Naila, ikut saya ke kantor. Naila menurut tanpa tanya. Saat mereka sampai di ruang kerja, Amir mengunci pintu pelan. Apa kamu mengambil resep keluarga dari lemari dapur? Tanyanya langsung. Naila terkejut. Saya? Tidak pernah, Tuan. Lalu ini apa? Amir menyodorkan kertas. Naila mengambilnya, lalu mengernyit. Ini catatan pribadi saya. Saya mencatat bahan yang pernah saya coba. Saya tidak tahu ini dimasukkan ke map keluarga. Amir menatapnya tajam. Jadi kamu menulis ini tanpa izin. Lalu entah bagaimana ada di map resep warisan keluarga. Tuan, saya bersumpah. Saya tidak pernah menyentuh map itu. Saya bahkan tidak tahu di mana letaknya. Amir menunduk, memijat pelipisnya. Dalam hatinya berkecamuk. Logikanya menyuruhnya marah. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak percaya Naila mampu berbuat seperti itu. Namun bukti ada di tangannya. Dan saat itu, akal kalah oleh tekanan. Baiklah. Untuk menjaga nama baik toko, aku minta kamu berhenti mulai hari ini. Naila menunduk pelan. Tak ada air mata. Hanya suara yang lirih dan berat. Kalau itu yang terbaik menurut Tuan, saya ikhlas. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, saya datang ke sini membawa doa ibuku. Bukan ambisi. Tak ada perpisahan. Tak ada pelukan. Naila mengemas barangnya dalam diam. Hanya seorang petugas keamanan yang mengantarnya keluar. Dan ketika pintu toko tertutup di belakangnya, seolah sebagian rasa dari tempat itu ikut hilang. Fatimah melihat semuanya dari lantai 2, tersenyum tipis sambil menyesap secangkir teh. Permainan baru saja dimulai, bisiknya. Namun di tempat lain, di sebuah ruang kosong yang kini sepi, Amir berdiri termenung, memegang kembali catatan Naila. Di ujung halaman, ada tulisan kecil yang baru ia perhatikan. Ya Allah, jika engkau tak izinkan aku mencintainya, cukupkan aku hanya mencintai MU. Amir menutup buku itu pelan. Tapi hatinya mulai terbuka untuk kebenaran yang ia abaikan. Hari-hari berlalu, namun toko Al-Farouk tak lagi terasa sama. Wangi coklat tetap memenuhi ruangan, rak-rak tetap terisi, dan pelanggan masih datang silih berganti. Tapi bagi Amir, ada sesuatu yang tak bisa kembali. Aroma lembut yang tak berasal dari coklat manapun, melainkan dari ketulusan hati seorang wanita yang kini telah pergi. Amir mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Ia kembali sibuk meninjau laporan, mengatur pengiriman, dan memperbarui desain kemasan. Tapi saat ia berdiri di dapur, menatap panci pencair coklat, ia tahu sesuatu hilang. Coklat spesial kita sekarang tidak laku seperti kemarin, Tuan, lapor salah satu staf. Amir membaca grafik penjualan dengan dahi berkerut. Resep baru yang dulu digemari pelanggan, hasil campuran madu, kayu manis, dan sholawat dari tangan Naila, tiba-tiba tak lagi menarik. Apakah komposisinya diubah? Tanya Amir. Kami pakai bahan yang sama, Tuan. Amir mencicipinya. Rasanya masih manis, tapi tidak dalam. Tidak ada getaran yang sama. Ia memejamkan mata. Ingatannya kembali ke suara Naila saat berkata, saya hanya meminjam tangan ini dari Allah. Kini, tangan itu telah pergi. Dan bersama dengannya, ruh dari resep itu ikut menghilang. Malamnya, Amir duduk di balkon rumahnya. Angin gurun bertiup lembut. Ia memegang kembali catatan Naila. Setiap halaman terasa hidup. Bukan sekadar daftar bahan, tapi rangkaian niat dan harapan. Hatinya mulai dikuasai rasa sesal. Bukan karena bisnis terganggu, tapi karena ia mengusir seseorang yang mungkin justru dikirim Allah untuk mengubah hidupnya. Kenapa aku terlalu cepat percaya? Gumamnya. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, Amir Al-Farouk berdoa sambil menangis.
Ya Allah, jika dia benar, tunjukkan padaku jalan untuk menebus kesalahanku. Di tempat lain, di sebuah kamar kecil pinggiran kota, Naila duduk di atas sajadah usai sholat malam. Matanya sembab, tapi bibirnya masih mengucap sholawat perlahan. Ia belum kembali ke Indonesia. Belum juga mencari pekerjaan baru. Hanya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan merapikan catatan-catatan resepnya. Bukan untuk dipublikasikan, tapi sebagai bentuk rasa syukur. Namun malam itu, saat ia menutup buku catatannya, ada ketukan kecil di pintu. Naila, suara seorang wanita terdengar. Ia membuka pintu dan melihat sosok berselendang hitam berdiri di sana. Fatimah. Naila terkejut. Fatimah menunduk. Wajahnya tak setegar dulu. Aku ingin bicara. Tak lama, mereka duduk berdua di ruang tamu kecil yang sederhana. Fatimah menatap Naila, ada semburat ragu dalam sorot matanya. Sebenarnya, aku yang meletakkan catatanmu di map resep keluarga. Naila diam. Tidak terkejut. Hanya memandang pelan. Kenapa? Tanyanya lembut. Aku iri. Selama ini aku berharap Amir melamarku. Tapi sejak kamu datang, dia tak melihatku lagi. Aku takut kamu merampas semuanya dariku. Jawab Fatimah. Suaranya gemetar. Aku tidak datang untuk merampas siapapun. Fatimah. Aku hanya ingin bekerja dan membantu ibu. Jawab Naila jujur. Fatimah menangis. Lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sepucuk surat dengan stempel Al-Farouq. Amir mencarimu. Dia sudah tahu semuanya. Dan dia ingin kamu kembali. Naila menunduk. Hatinya bergetar. Tapi belum sempat menjawab, Fatimah menambahkan. Bukan kembali sebagai karyawan, tapi sebagai wanita yang ingin dia pinang, karena Allah. Seketika itu, dunia terasa sunyi. Hanya detak jantung Naila yang terdengar dalam dadanya. Dan di luar jendela, angin gurun yang biasanya kering malam itu membawa aroma manis yang tak asing lagi. Aroma dari sebuah takdir yang mulai menunjukkan jalan pulang. Pagi itu, langit Arab berwarna keemasan. Udara hangat menyelimuti kota saat mobil hitam berhenti tepat di depan toko Al-Farouq. Beberapa karyawan yang sudah mengenal siluet tubuh mungil itu, sontak menatap tak percaya. Naila kembali. Langkahnya perlahan tapi mantap, mengenakan gamis krem sederhana dengan kerudung yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya sedikit sembab, namun ada sinar ketenangan yang tak bisa disembunyikan. Di belakangnya, Fatimah berjalan sambil menunduk, seolah menyerahkan segalanya pada takdir Allah. Di dalam toko, Amir sedang duduk di ruang belakang. Pandangannya kosong menatap segelas coklat hangat yang belum ia minum. Saat pintu diketuk pelan, jantungnya seolah berhenti berdetak. Naila, bisiknya lirih, sebelum sempat menoleh. Saat pintu terbuka, Naila berdiri di ambang ruangan. Sunyi, hanya terdengar detik jam dinding. Mereka saling memandang. Lama. Tak ada yang bicara. Sampai akhirnya Amir berdiri, mendekat perlahan. Aku sudah mencarimu, katanya dengan suara bergetar. Saya tidak pergi jauh, Tuan. Hanya menepi sebentar dari keramaian. Amir menarik napas dalam. Aku ingin bicara jujur. Waktu kamu pergi, aku merasa toko ini kehilangan jiwanya. Bukan karena kamu pekerja baik, tapi karena kamu menghadirkan sesuatu yang tidak pernah bisa kubeli. Naila menunduk, tak kuasa membalas tatapannya. Amir melanjutkan. Aku sadar, terlalu cepat menilai, dan terlalu lambat memahami. Tapi sebelum aku benar-benar kehilangan kesempatan kedua. Ia lalu mengambil sesuatu dari saku jasnya. Sebuah kotak kecil berwarna merah tua. Saat dibuka, tampak cincin emas sederhana. Bukan berkilau, tapi ada ukiran kecil di dalamnya bertuliskan, Bismillah. Aku tidak akan memaksa. Tapi izinkan aku bertanya. Apakah kamu bersedia menjadi pendampingku, bukan hanya di toko ini, tapi di setiap takdir hidupku, karena Allah? Naila menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh perlahan.
Tapi bukan karena sedih, melainkan karena haru yang tak tertahan. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, Tuan. Hanya doa ibu dan sedikit ilmu. Itulah yang membuatmu lebih dari cukup, jawab Amir cepat. Naila menatapnya penuh keyakinan. Kalau begitu, bismillah. Saya terima. Tangis bahagia pecah. Bahkan Fatimah yang berdiri di luar ruangan ikut menghapus air mata, seolah hatinya pun turut lunak oleh keikhlasan Naila. Ia mendekat, memeluk Naila erat. Aku minta maaf dan aku ikhlas. Beberapa hari kemudian, toko Al Farouk ditutup lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada kerugian, tapi karena akan digelar walimah kecil-kecilan di ruang belakang toko. Coklat istimewa disiapkan khusus oleh Naila sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Amir ikut membantu mencetak dan mengemas. Aku tak menyangka, toko yang dibangun untuk warisan keluarga justru menjadi jalan Allah mempertemukan kita, gumam Amir. Naila tersenyum lembut. Dan cinta yang dibungkus dalam adonan doa, tak akan pernah basi. Di ujung ruangan, para karyawan bersyalawat sambil membagikan coklat ke para tamu. Hari itu, bukan hanya dua hati yang bersatu, tapi dua dunia yang berbeda, kini menyatu dalam ikatan yang diridha. Beberapa minggu setelah pernikahan sederhana itu, kehidupan di toko Al Farouk perlahan kembali berjalan seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Tidak hanya pada manajemennya, tapi pada atmosfer yang memenuhi setiap sudut ruangannya. Ada sesuatu yang lebih lembut dari aroma coklat, dan lebih hangat dari uap minuman hangat, cinta yang diselimuti ibadah. Naila kini menjadi bagian dari pemilik toko, bukan sebagai bos, tapi sebagai pasangan yang mendampingi Amir dalam diam dan tindakan. Ia tetap memakai celemek, tetap ikut meracik resep, dan tetap duduk di antara para staf saat makan siang. Kalau istri pemilik toko seperti ini, aku juga semangat kerja, celetuk salah satu staf lelaki sambil tertawa. Naila hanya tersenyum, lalu menyodorkan coklat madu dengan gerakan ringan. Kalau kerja sambil bercanda terus, nanti rasa coklatnya jadi pahit, loh. Suatu malam, saat toko tutup lebih awal, Amir dan Naila duduk berdua di ruang produksi. Di depan mereka, ada adonan coklat yang belum selesai dibentuk. Aku punya ide, kata Naila pelan. Coklat dengan madu dan kurma. Bukan. Coklat dengan madu, kurma, dan doa. Amir tertawa kecil. Kamu tidak pernah berhenti menyisipkan Allah dalam setiap resep, ya? Karena Allah lah pemilik rasa. Kita hanya perantara. Mereka lalu menamai produk baru itu, Sakina, yang berarti ketenangan. Coklat ini dikemas dalam kotak kecil dengan kutipan ayat Al-Quran yang ditulis tangan oleh Naila sendiri. Dan dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Tak butuh waktu lama, Sakina menjadi produk paling dicari. Tak hanya karena rasanya, tapi karena kisah di baliknya yang tersebar dari mulut ke mulut. Banyak pasangan muda yang membelinya sebagai hadiah pernikahan, atau untuk merajut kembali cinta yang mulai pudar. Satu hari, seorang pelanggan wanita mendekati Naila di toko. Maaf, apakah benar Ibu Naila dulunya karyawan di sini? Iya, betul, jawab Naila sambil tersenyum. Dan sekarang istri pemiliknya. Dengan izin Allah. Wanita itu terdiam, lalu menunduk. Kalau begitu saya yakin, Allah pun bisa memberi jalan untuk saya. Naila menatapnya lembut. Selama ada sabar dan sholawat, jalan itu pasti ada. Amir yang menyaksikan dari kejauhan, tersenyum penuh syukur. Ia mendekat, meraih tangan Naila, lalu berbisik. Aku pikir dulu kamu datang hanya untuk bekerja. Tapi ternyata, kamu dikirim Allah untuk memperbaiki hidupku. Naila menatap suaminya penuh cinta. Dan aku pikir aku hanya akan menjual coklat. Tapi ternyata, Allah memberiku kehidupan yang lebih manis dari itu. Di luar toko, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan gurun dalam cahaya jingga. Tapi di dalam toko kecil itu, kehidupan baru-baru saja dimulai. Dengan madu, kakao, dan cinta yang tak pernah meminta, hanya memberi.
Hidup yang manis bukan berarti tanpa pahit. Naila dan Amir merasakan itu ketika tiba-tiba, sebuah insiden kecil mengguncang toko mereka. Salah satu varian coklat, Sakina, diduga menyebabkan reaksi alergi pada seorang pelanggan penting, putri dari seorang pengusaha besar yang baru saja menjalin kerjasama dengan Alvaro. Kabar itu cepat menyebar. Media lokal memberitakan dengan tajuk mencolok, seolah menyudutkan toko mereka. Walau hasil laboratorium belum keluar, opini masyarakat mulai terbelah. Naila, kita harus bicara, ujar Amir dengan nada tenang, namun matanya menyimpan kekhawatiran. Naila mengangguk. Ia tahu, ini bukan perkara kecil. Di ruang rapat toko, para staf senior duduk memandang Naila. Salah satu dari mereka, pria berkumis bernama Marwan, menyela. Saya tahu Naila wanita baik, tapi sejak resep baru itu dirilis, tekanan kerja meningkat, dan maaf, beberapa staf merasa prosesnya terlalu spiritual. Naila menatapnya. Tenang. Maksud Bapak, terlalu banyak doa. Ya, dan terlalu personal. Amir menoleh cepat. Apakah ada yang keberatan dengan doa? Bukankah itu ruh dari usaha ini? Semua terdiam. Naila menunduk, lalu menjawab pelan. Saya tidak keberatan jika harus berhenti dari toko ini. Amir sontak berdiri. Tidak, Naila. Jangan katakan begitu. Ini bukan salahmu. Keesokan harinya, Naila menemani Amir mengunjungi keluarga pelanggan yang dirugikan. Mereka membawa bingkisan maaf, lengkap dengan surat permohonan tanggung jawab dan hasil uji bahan yang menyatakan semua produk aman. Namun, ayah gadis itu hanya duduk dengan tangan bersilang. Ini bukan soal alergi. Ini soal kepercayaan, katanya dingin. Amir mengangguk. Dan kami datang untuk membangun kembali kepercayaan itu. Dengan coklat, ejeknya. Bukan. Dengan kejujuran. Lalu, tiba-tiba, sang putri masuk ruangan. Pipinya masih merah, tapi ia terlihat sehat. Ayah, cukup. Saya tahu tubuh saya yang sensitif, bukan coklat mereka. Saya justru ingin beli lagi. Ayahnya menatap heran. Saya merasa lebih tenang setelah makan itu, seperti ada doa yang tinggal di lidah. Beberapa hari kemudian, toko Alvaro kembali tenang. Bahkan pesanan meningkat. Banyak yang penasaran dengan coklat yang berdoa. Namun ujian tak hanya datang dari luar. Malam itu, Naila duduk di samping tempat tidur, wajahnya pucat. Amir datang membawa segelas air hangat. Kamu tidak makan seharian. Saya merasa mual, pusing juga, jawab Naila lemas. Amir langsung panik, hendak memanggil dokter. Tapi Naila menahan tangannya. Sebelum itu, ambilkan tes pack di laci. Amir mengerutkan dahi, lalu bergegas mengambilnya. Beberapa menit kemudian, ia terduduk di sisi ranjang, memandangi garis 2 merah di tangannya. Subhanallah, bisiknya. Naila tersenyum meski lemah. Sepertinya Allah ingin memberi kita varian baru dalam hidup ini. Mereka berdua tertawa dalam tangis haru. Di tengah ujian, Allah menyisipkan nikmat tak terduga. Seolah mengingatkan bahwa di balik rasa pahit dan getir, selalu ada manis yang sedang menunggu untuk disyukuri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, toko coklat Alvaro tak hanya memiliki ruang produksi coklat, tapi juga ruang doa untuk calon kehidupan baru yang akan lahir dari cinta dan keimanan. Waktu berjalan cepat, musim berganti, dan toko Alvaro semakin dikenal bukan hanya di kota, tapi juga di negara-negara tetangga. Produk Sakina bahkan sudah masuk ke beberapa rak swalayan internasional. Tapi bagi Amir dan Naila, pencapaian terbesar mereka bukan soal jumlah penjualan, melainkan satu kehidupan kecil yang sebentar lagi akan lahir. Malam itu, suara adzan Isya menggema dari masjid terdekat. Amir duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam erat tangan Naila yang sedang menahan kontraksi. Aku takut, Amir, bisik Naila dengan napas terengah. Amir mendekat, menundukkan wajah, dan berbisik di telinganya.
Kita tidak sendiri. Allah bersama kita, seperti sejak awal kisah ini dimulai. Tak butuh waktu lama. Dengan tangis yang memecah hening malam, lahirlah seorang bayi perempuan mungil yang dibalut selimut putih. Naila menangis. Amir pun menangis. Mereka memandang buah cinta itu seperti menatap doa yang diwujudkan dalam wujud paling lembut. Apa namanya? Tanya perawat. Amir menoleh ke arah Naila. Naila tersenyum lemah. Zahira, artinya cahaya yang bersinar. Beberapa bulan kemudian, toko Al Farouk tidak hanya menjual coklat, tapi juga menjadi tempat konsultasi pranikah, kajian muslimah, dan pelatihan usaha kecil berbasis syariah. Di satu sudut toko, ada ruang bermain kecil dengan bantal warna-warni, tempat Zahira belajar merangkak sambil dikelilingi aroma coklat dan zikir. Salah satu pelanggan yang datang, seorang ibu muda, menangis ketika diberi sepotong coklat, Sakina, oleh Naila. Dulu saya hampir cerai, tapi setelah mencicipi coklat ini, saya dan suami malah mulai saling menghafal sholawat. Hidup kami berubah, ujarnya sambil memeluk Naila erat. Naila hanya mengangguk sambil menatap Zahira yang tertawa kecil di lantai. Manisnya hidup tidak selalu dari gula, Bu, tapi dari hati yang disandarkan pada Allah. Suatu malam, Amir duduk di beranda rumahnya. Di pangkuannya, Zahira yang mulai mengantuk. Naila datang membawa 2 gelas coklat hangat, lalu duduk di sampingnya. Mau tahu rahasia kenapa resep kita tidak pernah basi? Tanya Naila. Kenapa? Karena sejak awal, kita menaruh cinta di dalamnya. Dan cinta itu tidak pernah minta kembali. Amir mencium kening Naila, lalu menatap langit. Bintang bertaburan seperti saksi bisu dari kisah mereka. Kisah seorang pemilik toko coklat yang dipertemukan dengan wanita Indonesia sederhana. Bukan karena harta, bukan karena rupa, tapi karena Allah telah menulis takdir mereka dalam garis yang tak terputus. Dan malam itu, tepat saat Zahira tertidur di antara mereka, Amir berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih, ya Allah. Engkau beri aku cinta yang tak hanya manis di lidah, tapi juga kekal di jiwa.